Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang regresi linear yang ditulis oleh Kau dan Luke Schneider. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama yaitu Nur Laila, yang kedua saya sendiri Muhammad Rizky Pratama, dan yang ketiga yaitu Sanggir Diafritama. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Laila. Baik, kita mulai aja ke pembahasan ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear. Regresi linear sederhana menurut buku analisis regresi oleh Robert Kurniawan adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas dan variabel X sebagai prediktor atau variabel bebas. Selanjutnya, apa itu regresi? Regresi yaitu diberikan suatu n titik data x1 y1, x2 y2, sampai xn dan yn. Paling cocok y sama dengan fx dimasukkan ke data di setiap titik adalah nilai keseluruhan error sama dengan yi dikurangi fxi. Berikut disajikan tabel model dasar untuk regresi. Untuk selanjutnya, kriteria regresi linear pertama diberikan n titik data x1 y1, x2 y2, sampai xn dan yn, paling cocok y sama dengan a0 ditambah a1 x ke data. Nah, a0 itu merupakan intercept dan a1 itu merupakan slope ya. Nah, apakah meminimalkan nilai keseluruhan dari error bekerja sebagai kriteria? Nah, berikut ditampilkan grafiknya dari regresi linear ya. Berikutnya, contoh untuk kriteria yang pertama, menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kelurahan atau desa Kecamatan Purwakarta pada tahun 2019 didapatkan data-data sebagai berikut. Berikut disajikan tabel dan juga grafiknya. Untuk selanjutnya, kriteria regresi linear yang pertama menggunakan Y sama dengan 3x-3 sebagai kurva regresi. Berikut sisa di setiap titik untuk model regresi Y sama dengan 3x-3. Nah, untuk datanya sudah diketahui. Cara mengetahui Y prediksinya kita didapat dari rumus Y sama dengan 3x-3. Nah, Y sama dengan 3 dikalikan nilai X ini, lalu dikurangi 3, hasilnya didapat seperti ini. Nah, untuk nilai keseluruhan dari error tersebut didapatkan hasil nilai sebesar min 128.078. Di sampingnya itu merupakan grafiknya. Kriteria regresi linear yang pertama menggunakan Y sama dengan 500 sebagai kurva regresi. Sisa di setiap titik untuk model regresi Y sama dengan 500. Berikut juga ditampilkan tabel dan juga grafiknya. Nah, untuk Y prediksi juga ini sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 500, maka semuanya sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, untuk nilai keseluruhan dari errornya didapatkan hasil 4.871. Untuk selanjutnya, regresi linear, kriteria yang pertama, untuk kedua model regresi Y sama dengan 3x-3 dan Y sama dengan 500, jumlah residu diminimalkan. Dalam hal ini adalah min 128.078 dan 4.871. Tetapi, model regresi tidak unik, karenanya kriteria meminimalkan jumlah residual adalah kriteria yang buruk. Nah, di bawah juga ini ditampilkan sebuah grafiknya ya. Untuk selanjutnya, kriteria regresi linear yang pertama menggunakan Y sama dengan 3x-3 sebagai kurva regresi. Berikut sisa di setiap titik untuk model regresi Y sama dengan 3x-3. Berikut juga ditampilkan grafik dan juga tabelnya. Nah, untuk nilai keseluruhan error didapatkan hasil min 128.078. Untuk selanjutnya, kriteria regresi linear yang kedua
Akankah meminimalkan nilai keseluruhan dari error bekerja lebih baik? Nah, ini gambar dari grafiknya. Untuk selanjutnya, contoh untuk kriteria yang kedua, menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kelurahan atau desa Kecamatan Purwakarta pada tahun 2019 didapatkan data-data sebagai berikut. Di sini sudah terlampir tabel dan juga grafiknya. Selanjutnya, kriteria regresi linier yang kedua, menggunakan Y sama dengan 3x-3 sebagai kurva regresi. Berikut sisa di setiap titik untuk model regresi Y sama dengan 3x-3. Nah, ini juga sudah diketahui ya datanya. Untuk mengetahui Y prediksi, didapatkan rumus dari Y sama dengan 3x-3. Didapat hasil seperti ini, kemudian nilai keseluruhan dari error didapatkan nilai 10. Berikut di samping merupakan grafiknya. Selanjutnya, kriteria regresi linier yang kedua, menggunakan Y sama dengan 500 sebagai kurva regresi, sisa di setiap titik untuk model regresi Y sama dengan 500. Di sini juga sudah terlampir hasil dari tabel dan juga grafiknya. Selanjutnya, kriteria regresi linier yang kedua, kesimpulannya dari nilai keseluruhan error didapatkan nilai 10 untuk kedua model regresi Y sama dengan 3x-3 dan Y sama dengan 500. Jumlah residual absolut dibuat sekecil mungkin, yaitu 10, tetapi model regresi tidak unik. Karenanya, kriteria meminimalkan jumlah nilai absolut dari residual juga merupakan kriteria yang buruk. Oke, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu kriteria kuadrat terkecil. Kriteria kuadrat terkecil meminimalkan jumlah kuadrat residual dalam model dan juga menghasilkan garis yang unik. Berikut adalah rumusnya, yaitu SR sama dengan sigma N dikali EI pangkat 2 sama dengan sigma N dikali dalam kurung YI sama min A0 atau intercept min A1 atau slope dikali XI pangkat 2. Berikut adalah grafiknya. Dari regresi linear dari Y versus X, data yang menunjukkan residu pada titik tertentu. Dalam menemukan konstanta model linear, meminimalkan jumlah kuadrat dari residu dengan rumus SR sama dengan sigma N dikali EI pangkat 2 sama dengan sigma N dikali YI min A0 min AI A1 dikali XI pangkat 2. Untuk mencari A0 dan A1, kamu meminimalkan SR dengan format A0 dan AI. Dengan rumus SR sama dengan min 2 sigma N dikali YI dikurangi A0 dikurangi A1 dikali XI. Nah, A0 sama A1 ini seperti yang tadi saya bahas ya. Yang seperti saya bilang yaitu A0 itu melambangkan tentang intercept dan A1 ini slope. Nah, dikali min 1 sama dengan 0. Gitu. Lanjut untuk memberi di bawah ini yaitu sigma N A0 ditambah sigma N A1 dikali XI. Jadi sama dengan sigma N YI sama dengan 1. N di bawahnya itu sigma N I1 dan A0 dikali XI ditambah sigma N A1 dikali X pangkat 2 sama dengan sigma N YI X1. Dalam menemukan konstanta model linear, yaitu memecahkan A0 dan A1 langsung menghasilkan. Yaitu A1 ini, yaitu untuk mencari slope-nya ya. Jadi kita tuh dikali, yaitu rumusnya kayak gini. N sigma N dikali XI, di jumlah keseluruhan XI dan YI. Dikurangi sigma NX dikali sigma N YI dibagi N sigma N atau nilai keseluruhan dari X pangkat 2 dikurangi sigma N XI, itu nilai keseluruhannya baru dipangkatin 2 ya. Nah, rumus di bawah ini tuh ada juga untuk mencari A0, itu adalah intercept. Jadi sigma N
XI pangkat 2, yaitu nilai keseluruhan dari XI pangkat 2, sigma NYI dikali sigma NYI dikurangi sigma NXI dikali sigma N dari keseluruhan X. Nilai XY dibagi N sigma N XI pangkat 2 dikurangi sigma N XI, nilai keseluruhannya baru dipangkatin 2 dan dibagi, atau juga bisa kalian pakai nyari intercept ini dengan nilai rata-rata Y ya, dikurangi A1 dikali nilai rata-rata X, seperti itu. Lanjut ke contohnya ya. Ya, contoh yang pertama ini itu kita punya cerita nih, ada sebuah perusahaan otomotif asal Jepang yang bernama Toyota gitu, memperlihatkan angka produksi dan penjualannya selama 1 dekade. Ya, untuk pertanyaannya ini adalah tentukan konstanta untuk persoalan di bawah ini. Untuk datanya, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini adalah tahunnya. Ini sebanyak 10 tahun dari 2008 sampai 2017. Ada juga penjualannya dan angka produksinya. Dan berikut adalah grafik dari tabel berikut. Oh iya, saya belum nyampaikan data ini tuh kita dapat dari Wikipedia. Lanjut ke contohnya, dan tabel berikut menunjukkan penjumlahan yang diperlukan untuk perhitungan konstanta dan model regresi, menggunakan persamaan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu A1 slope dan A0 itu intercept, dengan jumlah data N sama dengan 10. Untuk rumusnya, ini bisa dilihat ya, kita langsung aja ke implementasi dari tabel berikut. Nah, untuk jumlah N ini adalah 10, jumlah datanya itu 10. Nah, untuk sigma dari jumlah 10 dari XY ini adalah 90. Nah, nilai ini 97645497119996 diperoleh dari nilai keseluruhan dari XY yang ini ya. Nah, dikurangi, yaitu ini sigma dari nilai keseluruhan X. Dikurangi sigma dari keseluruhan X, terus sigma Y juga dikali sigma Y. Kita hitung ini berapa, lalu dibagi dengan N jumlah datanya. Ini harus jumlah datanya itu N ya, 10. Nah, ini 48 diperoleh dari nilai sigma 10, I sama dengan 1, X pangkat 2. Nah, ini dari X pangkat 2-nya nilai keseluruhannya berapa? Ini ada 48, 248, 840, 241, 406. Dikurangi dari nilai X-nya berapa jumlah keseluruhannya. Seperti yang kita tahu, di sini ada 21896, 360. Itu kita dalam kurungin dulu, baru dipangkatin 2. Nah, maka diperoleh dari nilai tersebut. A1-nya ini atau slope-nya ini ada 149971558 gitu, 1 koma. Nah, langsung gunakan kita nyari nih nilai rata-rata untuk si X sama si Y-nya berapa gitu, nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y-nya untuk menghitung nilai nantinya itu A0, yaitu si intercept-nya. Nah, untuk X-nya ini menggunakan rumus dari nilai keseluruhan X-nya berapa dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya ini kan 10. Nah, X-nya ini tadi keseluruhannya itu 21 dapat 96, 30, 21 ya gitu, dibagi 10 ya jumlah datanya, dan dapatin itu 2.189.636. Ini adalah nilai rata-rata untuk X-nya ya, kita udah tahu nih. Lanjut kita ngitung ke nilai rata-rata buat Y-nya, yaitu sama seperti X. Jadi kita ketahui dulu nilai keseluruhan jumlahnya berapa dibagi nilai jumlah datanya tadi, yaitu ada jumlah datanya 10. Nah, untuk nilainya itu 41.243.789 dibagi 10. Nah, diperoleh yaitu 4.124.379. Nah, lanjut untuk menggunakan A0-nya nih, si intercept-nya baru udah kita ketahui X nilai X-nya berapa, Y rata-ratanya berapa, baru kita ngitung si A0-nya, yaitu si intercept-nya dengan rumus nilai rata-rata Y dikurangi si nilai A1 yang tadi slope-nya itu, dikali X, baru kita udah ketahui kan si nilai Y-nya berapa, Y-nya itu 4.124.379 dikurangi 1,4997158 dikali si nilai dari X-nya, nilai rata-rata X-nya.
Nah, diketahui, kita udah hitung, baru si nilainya itu didapatkan di 839.987 gitu. Untuk si nilai baik rumus yang di Excel maupun rumus yang kita dapatkan untuk memperoleh intercept dan slope yang ada di penjelasan itu sama-sama menghasilkan nilai yang sama gitu. Nah, ini adalah hasilnya ya. Menggunakan yaitu untuk garisnya itu menggunakan regresi linear dari garis tren ditemukan dari data sebagai berikut sih grafiknya. Oke, sekian ya dari penjelasannya, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Baik lagi kepada saya untuk pembahasan selanjutnya yaitu regresi linear contoh khusus. Nah, regresi linear contoh khusus diberikan x1, y1, x2, y2, titik, xn, yn. Paling cocok yaitu rumus y sama dengan A1 atau slope dikali x ke data. Next, regresi linear lanjutan contoh kasus. Y sama dengan A1 kali X, A1 sama dengan N sigma N I kali I sama dengan 1 dikali X, I dikali Y, I sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dikali X, I dikali sigma N sama dengan dikali sigma N, I sama dengan 1 dikali Y, I dibagi N sigma N I sama dengan 1 dikali X I pangkat 2 dikurang sigma N I sama dengan 1 dikali XI pangkat 2. Apakah ini benar? Lanjut. Nah, untuk pembuktiannya yaitu di sini bisa teman-teman lihat grafiknya. Grafik dari linear lanjutan contoh kasus. Nah, next. Bisa di setiap titik data, error I sama dengan YI dikurangi A1 dikali XI. Jumlah kuadrat residu SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali error I pangkat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali YI dikurangi A1 dikali XI pangkat 2. Next, bedakan sehubungan dengan A1 DSR per DA1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali 2 dikali YI dikurangi A1 dikali XI dikali min XI sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali min 2 kali YI dikali XI tambah 2A1 dikali XI pangkat 2. DSR per DA1 sama dengan 0. Memberikan hasil A1 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikali YI dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali XI pangkat 2. Lanjut, apakah nilai nilai ini sesuai dengan minimum lokal atau maksimum lokal? Nah, A1 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikali YI dibagi sigma NI sama dengan 1 dikali XI pangkat 2 DSR per DA1 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali min 2 dikali YI dikali XI ditambah 2A1
dikali XI pangkat 2. D pangkat 2 SR per DA1 pangkat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali 2 XI pangkat 2 lebih besar dari 0. Ya, ini sesuai dengan minimum lokal, yaitu A1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikali YI dibagi sigma N I sama dengan 1 dikali XI pangkat 2. Nah, lanjut. Ini adalah grafik apakah nilai minimum SR sesuai dengan minimum lokal, minimal mutlak. Ini grafik tersebut. Lanjut ke contoh kedua. Diketahui sebuah kantor notaris pejabat pembuat akta memiliki laporan akta dan keuangan yang diperoleh dari pembuatan akta tersebut yang dilaporkan setiap bulannya. Berikut beberapa data. Di sini kita melihat ada itu bulan selama 1 tahun. Lalu ada akta di sini pembuatan akta selama per bulan dan pemasukan dari pembuatan akta. Lalu ini berikut grafik antara pembuatan akta dan pemasukan dari pembuatan akta tersebut. Next, contoh lanjutan yaitu sini ada rumus mencari error dari contoh 2 tersebut, yaitu error sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali X kali Y dibagi sigma N I sama dengan 1 dikali X pangkat 2 sigma 12 I sama dengan 1 dikali X pangkat 2 sama dengan 5.331. Sigma 12I sama dengan 1, X kali XY sama dengan 16.143.000.000. Ini hasilnya. Untuk X2 ini hasilnya berikut. Dan untuk XY ini hasilnya di belah sini. Lanjut, setelah mengetahui hasil dari X pangkat 2 dan XY, nilai tersebut dimasukkan kepada rumus. Error sama dengan sigma 12 I sama dengan 1 dikali X dikali Y dibagi sigma 12 I sama dengan 1 dikali X pangkat 2. Yaitu kita masukkan nilai XY yaitu 16.143.000.000 dibagi nilai X pangkat 2 yaitu 5.331 sama dengan 3.028.137 GPA. Next, ini adalah grafik dari persamaan tersebut. Nah, ini selanjutnya yaitu daftar pustaka untuk sumber-sumber yang digunakan pada pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.